Elon Musk bakal investasi di Indonesia, tapi kok gue agak skeptis ya. Gue lumayan skeptis karena bisa dibilang Elon Musk ini adalah pebisnis yang eh, bisa meyakinkan orang, tapi untuk actionnya itu belum tentu dilakukan. Ya, itu hal yang bisa dibilang cukup lumrah untuk para pebisnis ya, karena mereka itu harus mengambil keputusan terbaik untuk bisnisnya. Meskipun sudah ngobrol, udah ada lobby-lobbyan, tapi mereka tetap harus membuat keputusan terbaik untuk bisnis mereka. Lalu berkaca juga dari kasusnya Twitter nih, jadi kan Elon Musk itu membeli Twitter kan, dan kasusnya itu bisa dibilang lumayan panjang loh. Bermula dari kekesalan Elon terhadap Twitter ya, lalu ada juga ide dari followersnya untuk membeli Twitter. Akhirnya dia berencana untuk membeli Twitter. Awalnya dia itu ingin membeli sebagian sahamnya kan. Lalu pas harga awalnya keluar, dia itu merasa kayak ragu gitu. Dia menunjukkan keraguan, sehingga hal itu membuat penawaran terhadap harganya itu malah menurun, sehingga dia mendapatkan harga yang lebih murah, bisa dibilang lebih murah daripada penawaran awal kepada dia. Lalu pas mau dia beli, tiba-tiba hilang tuh kasusnya. Lalu muncul kembali, di mana dia akhirnya memutuskan untuk membeli semuanya. Dia ingin membeli semua saham Twitter, dan itu bisa dibilang digembar-gembor oleh para media gitu. Tapi lihat sekarang, itu belum benar-benar dibeli sama dia, baru rencana ingin membeli saham Twitter secara keseluruhan. Bahkan ya, kasus ini pun akan bisa dibilang bisa berujung ke meja hijau, karena ya permainan dia itu untuk menurunkan harga katanya. Lalu hubungannya dengan investasi di Indonesia ini, ada kemungkinan bisa terjadi hal seperti itu. Berhubung ya, dulu pun udah pernah kejadian di mana katanya Tesla itu mempertimbangkan Indonesia menjadi salah satu tempat mereka itu berinvestasi, tapi ternyata nggak jadi, mereka pilih India. Dan di tahun ini akhirnya dari pemerintah kita yang ngelobi si Elon Musk lagi, dan Elon Musk sih bilang oke, gue datang November ini, akhir tahun, lalu kita lihat gitu kan. Tapi udah digembar-gembor ke sana kemari, which is menurut gua ya memang ini kabar baik gitu, tapi kabarnya yang belum bisa dibilang pasti sih. Meskipun kalau dilihat kasusnya dengan Twitter ini jauh berbeda, di mana keputusan Elon Musk untuk hold dulu pembelian Twitter itu karena ada kasus akun spam atau akun fake yang banyak di Twitter tersebut, sehingga dia itu bilang sebelum jumlah akun spamnya ini jelas kemudian diberantas gitu, dia belum bakal ngehold untuk pembelian Twitter. Sedangkan kalau di Indonesia ini bisa dibilang secara bisnis memang jauh lebih menguntungkan sih, tapi masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh Elon Musk itu sendiri. Mungkin kedepannya ada beberapa masalah yang dari pemerintah itu muncul. Nah, tinggal dilihat apakah masalah tersebut bisa diselesaikan apa enggak, sehingga si Tesla ini bakalan jadi berinvestasi di Indonesia. Karena kalau kita berkaca nih dari negara sebelumnya, yaitu yang India, kan Tesla itu berencana buat investasi di India tuh, bikin pabrik Teslanya, tapi nggak jadi karena salah satu alasannya itu pemerintah India tuh nggak mau ngurangin pajak impor, dan itu masalah buat Tesla. Nah, kalau di Indonesia gimana, kita belum tahu karena masih ditutupi dengan kabar-kabar yang bagus soal Tesla mau investasi di Indonesia. Biasanya sih masalahnya itu muncul ke depannya. Nah, nggak tahu nih, apakah di akhir tahun ketika Elon Musk itu datang baru ketahuan ada masalah apa yang bisa menghambat nih investasi. Karena mau gimana pun pasti akan ada selalu masalah gitu. Masih ngomongnya akan selalu ada masalah untuk mencapai sesuatu. Jadi wajarin aja sih. Tapi gue tetap skeptis ya kalau si Elon Musk ini dan Tesla ini bakal investasi di Indonesia dalam waktu yang dekat nih, guys, bawahi dalam waktu yang dekat, karena perlu banyak proses yang harus dilalui. Jadi mungkin 2 tahun atau 3 tahun mungkin, tapi kalau jauh lebih cepat berarti sangat lancar sih di Indonesia dalam menangani masalahnya. Oke, gue rasa itu aja ya. Semoga
perjalanan investasi di Indonesia oleh Tesla ini berjalan dengan lancar, dan harapan gue tetap berjalan dengan lancar meskipun skeptis tentang kurun waktunya ya, karena hal itu juga akan berdampak kepada perkembangan negara kita, which is menguntungkan juga buat masyarakatnya. So why not gitu. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan.